Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safari wa ka'abbatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dalam keadaan sehat walafiat dan bisa sama-sama bersilaturahim untuk menggapai ridha Allah dan menuju mahabbahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di pagi ini, mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya selalu kepada kita, dan kita berharap semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak, saudara sekalian rahimakumullah, tentu apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan di hari ini punya makna. Maka agar semua kita sama persepsi dalam makna tersebut, terlebih dahulu akan saya sampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan mengapa kita harus lakukan kegiatan yang saat ini sedang kita mulai. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal dunia itu berada dalam beberapa keadaan. Berada dalam keadaan yang pertama, mereka saat di alam barzah kondisinya sangat membahagiakan. Kondisinya mendapat rezeki yang luar biasa dari Allah. Mereka hidup, mereka bergembira, mereka saling bercengkrama, bahkan dalam keterangan beberapa kitab mereka juga bersilaturahim dan lain-lain. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dalam surat Al-Baqarah di sana dijelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Ada di halaman 4. Alasan dari Al-Qur'annya nih yang saya cantumkan di sini. Yang kedua surat Ali Imran ayat 169. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rizki. Di ayat selanjutnya berbunyi farihina bima atallah min fadli dan seterusnya. Mereka bergembira, bersenang-senang mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Mereka itu adalah, kalau dilihat di ayat ini, yang pertama adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah. Orang-orang yang gugur di jalan Allah itu berarti mujahid-mujahid. Dan mujahid-mujahid itu adalah bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan ilmu. Yang mujahid dengan ilmu, para ulama kita mengajarkan mereka lah yang disebut dengan wali-wali Allah. Mereka itulah adalah kekasih-kekasih Allah karena telah mengajarkan, mendidik umat manusia agar mengenal Tuhannya, agar cinta pada nabinya dan mau mengamalkan ajaran-ajarannya. Sehingga kita punya keyakinan bahwa mereka setelah meninggal dunia berada di alam barzah dalam keadaan bahagia, hidup, menyaksikan kedatangan kita dan membantu doa-doa kita. Nah, ini yang mungkin banyak yang belum seide ya. Barangkali ada ajaran dari mazhab lain tidak percaya, ya nggak apa-apa. Misalnya ada ajaran yang mengatakan orang mati itu tidak akan bisa mendengar. Ya udah nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi kita atau kami atau saya selaku warga NU yang dididik oleh para ulama dan para guru-guru kami, mereka semua mengajarkan hal ini.
bahwa ketika kita berziarah ke mereka, itu mereka meyakini mereka masih hidup. Bahkan dalam keterangan lain masih dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman seperti ini: walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Dan seandainya mereka mendolimi diri sendiri lalu datang ke Rasul lalu mereka minta ampun pada Allah dan Rasul membantu minta ampun untuknya kepada Allah, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara Rasul saat ini sudah tiada secara fisik, tapi berhubung Al-Quran berlaku sepanjang masa, Al-Quran tidak ada kedaluarsa, maka ayat ini bermakna kita datang ke Rasul, Rasul melihat dan Rasul menyambung doa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian kita kenal istilah ini dengan nama tawassul. Tawassul itu memohon pada Allah atas nama mereka orang-orang yang suci ini. Nah, jadi Al-Quran mengajarkan kita untuk bertawasulnya kepada Nabi, bertawasul juga boleh kepada orang-orang soleh selain Nabi, yaitu para kekasih-kekasih Allah. Jadi sehingga ayat ini walaupun tidak mengajarkan kepada kita secara langsung bahwa ketika ziarah mereka melihat, mereka menyaksikan, tapi cukuplah informasi ini menjadi ilmu bagi kami bahwa dengan ayat ini semestinya atau hakikatnya memberikan informasi kepada kita bahwa mereka hidup, mereka menyaksikan kedatangan kita, mereka membantu doa-doa kita. Insya Allah jika mereka mendoakan kita, kita yang masih hidup, itu masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menerima pahala dan juga hajat-hajatnya. Sementara orang yang sudah meninggal, ketika mereka berdoa, mereka tidak dapat apa-apa. Jadi orang yang sudah meninggal itu tidak ada kewajiban ibadah, doanya tidak bermanfaat bagi dirinya. Hanya mereka saatnya menikmati hasil daripada amaliyah-amaliyah di dunianya saja. Tapi apabila mereka berdoa untuk kita, maka doa mereka bermanfaat buat kita, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar mukadimah dari kami bahwa kami punya tujuan ziarah itu adalah selain untuk mengenang jasa-jasa mereka, mendoakan mereka, kita juga berharap menjadi wasilah dekatnya kita kepada Allah, cintanya kita pada ajaran-ajaran Rasulullah, dan juga hormat dan takzimnya kita pada para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti dalam perjalanan ya, sepanjang perjalanan kita akan buka termin pertanyaan, termin tanya jawab. Barangkali ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan atau menjadi bias dalam pandangan ilmu pengetahuan kita semua yang hadir. Dan saya kira ini menjadi pengantar yang sudah cukup. Kita kembalikan atau saya kembalikan kepada pembicara. Sambil silakan barangkali ada yang bawa makanan ringan untuk dibagikan. Barangkali dari rumah ada yang belum sarapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.